Karena setiap nama ada orangnya, setiap nama ada wujudnya. Dibilang Mik, ini orangnya. Dibilang Spidol, ini orangnya. Sekarang dibilang Nur Muhammad, mana orangnya? Nah, lihat. Dibilang Nur Muhammad, orangnya itu adalah sekalian alam. Langit dan bumi. Apa kata Allah? Nah, ini lihat. Kita bermain ayat. Allah nurus samawati wal ar. Apa artinya Pak Ridho? Allah itu adalah nur. Nur apa? Langit dan bumi. Nah, lihat Bapak Ibu. Allah itu adalah nur langit dan bumi. Nur ini jangan diterjemahkan nur aini, apalagi nur hayati. Ya. Nur ini jangan dipahami cahaya. Nur ini maknanya adalah terang. Nah, nur ini maknanya terang. Ustaz terang sini Bapak Ibu, biar paham Bapak Ibu nanti. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya wujud. Wujud itu maknanya nyata. Sekarang kita masukkan pemahaman makna hakikatnya. Allah nurus samawati wal ar. Allah itu benar-benar terang, jelas, wujud dan nyata. Kalaulah Allah itu adalah terang, jelas, wujud dan nyata, kemana tempat memandang nyata, wujud, jelas dan terangnya Allah itu? Tempat memandang terang, jelas, nyatanya wujud Allah itu, pandangnya adalah kepada langit dan bumi. Rupanya Bapak Ibu, langit dan bumi inilah yang dikatakan wujud nyatanya Allah itu. Karena langit dan bumi ini wujud nyatanya Allah, maka langit dan bumi inilah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Jadi nggak payah Bapak Ibu mencari Nur Muhammad. Yang payah itu mencari apa, Wike? Mencari Nur Baiti atau Muyayahnya. Suruh Bapak mencari Muyayahnya. Ada Nur Baiti namanya sini. Minta maaf. Kita rubah Nur Hayati. Payah juga Nur Laili. Jadi untuk mencari Nur Laila kata Allah, temui ayah bundanya. Yang Ustaz cari sama Bapak Ibu bukan Nur Hayati, bukan Nur Laila, tapi Nur Muhammad. Bawah Nur Muhammad itu jangan dicari lagi. Karena Nur Muhammad itu telah nyata pada sekalian langit dan bumi. Itu artinya sekalian langit dan bumi inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun wujudnya, apapun namanya, mulai yang besar sampai kepada yang kecil, mulai yang kasar kepada yang halus, itu adalah Nur Muhammad. Tapi ingat Bapak Ibu, kesempurnaan memandang Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya Allah, sempurnalah memandang Nur Muhammad itu pada sekalian alam yang disebut namanya dengan insan. Lihat ke sini, insan. Insan inilah kesempurnaan memandang wujud nyatanya Nur Muhammad itu sebagai wujud nyatanya rupa diri Allah. Makanya Allah katakan inna apa Pardi? Inna ahata binnas. Coba Rami, innallah ma'as sabirin. Inna rabbaka ahata binnas. Inna rabbaka ahata binnas. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini, kata Tuhan, sesungguhnya aku ini benar-benar telah nyata meliputi diri setiap manusia. Kalau Allah sudah meliputi diri setiap manusia, maka hilanglah wujudnya manusia itu. Hilanglah sifatnya manusia itu. Kalau wujud dan sifat manusia itu telah hilang, lalu wujud dan sifat siapa yang benar-benar nyata pada manusia itu?
itu adalah Allah. Disitulah letaknya inna rabbaka ahata bin nas itu. Sesungguhnya aku telah wujudnya aku telah sempurna meliputi diri setiap manusia. Tak nampak wujudnya manusia lagi. Tak nampak lagi sifatnya manusia. Yang nampak adalah wujud dan sifatnya Allah nyata pada manusia itu. Disitulah letaknya Allah itu. Allah Maha Nyata, ya, dari segala yang nyata. Artinya Bapak Ibu, kalau mata ini mampu memandang segala yang nyata, Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan apa yang dilihat oleh mata. Contoh, mata ini mampu memandang tiang. Tiang ini kan nyata. Kalaulah mata ini mampu memandang tiang dan tiang itu nyata, maka Allah lebih nyata lagi dibandingkan apa yang dilihat mata pada tiang ini. Kalaulah tiang ini nyata, Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya tiang itu yang dipandang oleh mata. Tapi yang menjadi masalahnya, kalau Allah lebih nyata dibandingkan tiang, kenapa manusia tidak mampu memandang nyatanya Tuhan itu? Disitulah manusia tidak mampu memandang Tuhan yang nyata, karena manusia selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Padahal segala bentuk dan rupa itulah wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Bukankah dikatakan tadi Allah nur? Allah itu betul-betul nyata. Allah itu betul-betul wujud. Bukan nur ini yang nyata. Yang nur itu siapa? Allah ini yang nur. Allah nur, Allah itu nyata, nyatanya Allah nyata pada langit dan bumi. Maka nyatanya langit dan bumi itulah memandang nyatanya akan rupa diriku. Tapi ingat kata Allah, memandang nyatanya rupa diriku pada langit dan bumi pada dirimu masing-masing yang disebut namanya insan. Insan itulah kesempurnaan memandang Allah secara ori atau secara asli. Jangan ragu Bapak Ibu, bahwa diri Bapak Ibu ini yang diri zat. Diri Bapak Ibu inilah diri Tuhan yang bernama Allah secara ori, secara nyata itu. Pegang itu di dalam hati. Pegang itu dalam iman kita. Jangan ragu. Kalau Bapak Ibu ragu, apa kata Allah? Nah, ini dari ujung-ujung kaji kita nih. Wa may yartadi minkum an dinihi fayamut fa huwa kafir. Barang siapa yang bimbang, siapa yang ragu, tidak yakin dia bahwa aku ini nyata pada dirinya, dirinya bukanlah dirinya, akan tetapi dirinya bentuk lain daripada rupa diriku, akulah dirinya, diri itulah nyatanya aku. Tapi ragu dia tentang nyatanya aku pada dirinya, padahal dirinya bukanlah dirinya. Tak percaya dia, lalu dia mati dalam keraguan-raguannya, itulah mati kafir. Ulaika habitat a'maluhum. Kalau dia mati kafir, maka amalnya itu hancur, binasa semuanya. Maka dialah tempat yang Allah tempatkan di neraka itu khalidina fi abada. Ini yang mesti dipahami Bapak Ibu. Rupanya manusia inilah kesempurnaan memandang wujud nyatanya Allah secara ori, secara asli. Jangan Bapak Ibu bimbang dan ragu. Makanya Allah katakan al-insanu sirri. Nah, itu dia. Ini dalilnya. Al-insanu sirri wa ana sirah. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah sebenarnya rahasianya insan. Maksudnya akulah yang insan itu. Kalau bahasa kiasnya, walaupun orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah nyatanya diri kita. Walaupun manusia mengatakan Bapak Ibu manusia, tetapi manusianya Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Walaupun kita dikatakan insan, akan tetapi insannya kita bukan nyatalah wujud diri kita. Kalaulah insan, orang dan manusia bukan wujud nyatanya diri kita, lalu wujud siapa sebenarnya insan, orang dan manusia itu? Itu wujud nyatanya diri Allah. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu wujudahu. Nah, ini penutupnya. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu wujudahu. Insan itu adalah diriku dan akulah sebenarnya dirinya manusia itu.
Rupanya Bapak Ibu, jangan marah Bapak Ibu sama Ustaz. Rupanya Bapak Ibu ini ndak orang rupanya dah. Rupanya di Bapak Ibu ini ndak orang dah. Kenapa tidak orang? Kalau tidak orang, siapa yang orang itu? Yang orang itu adalah dia sebenarnya. Inilah Ustaz katakan dalam bahasa kias, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita ini melihat apa yang dipandang oleh mata. Apa maksudnya? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang ayah, bunda, suami, istri, anak, cucu, menantu. Yang terpandang adalah sesuatu. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata, itulah nyatanya akan rupa diri Allah. Akan tetapi kesempurnaan memandang nyatanya rupa diri Allah, itu disebut kepada manusia. Oh, manusia inilah kesempurnaan Bapak Ibu. Tapi masih koma, jangan titik. Manusia itu banyak ulah parangainya Bapak Ibu. Ado yang elok parangainya, ado yang cingkahak. Tahu? Memandang Allah sempurna pada manusia itu, pandanglah kepada manusia yang elok parangainya. Elok tak apa sawak tu? Yang baik. Jadi memandang kesempurnaan Allah itu, mandangnya kepada manusia yang baik parangainya. Yang baik itu masih ada lagi Bapak Ibu. Di atas yang elok, yang baik itu ada yang soleh. Memandang Allah itu kepada manusia yang elok lagi soleh. Di atas soleh masih ada lagi ulama. Memandang Allah itu adalah kepada manusia yang soleh lagi ulama. Di atas ulama masih ada lagi? Apa namanya? Belum nabi lagi. Aulia. Memandang Allah itu Bapak Ibu, kesempurnaannya adalah kepada manusia, kapasitasnya adalah ulama dan aulia. Di atas aulia masih ada lagi? Apa namanya? Nabi. Memandang Allah itu adalah kepada manusia yang kapasitasnya di atas Nabi ada lagi? Rasul. Memandang sempurnanya Allah itu adalah kepada manusia yang kapasitasnya Nabi dan Roh. Di atas Rasul masih ada lagi? Kepada? Memandangnya kepada yang 25. Yang 25 masih ada lagi? Kepada? Berapa tuh? 5. Di atas 5 masih ada lagi? Berapa tuh? 1. Siapa tuh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Bapak Ibu, kesempurnaan memandang Allah kepada nabi, kepada manusia adalah kepada nabi dan rasul. Yang satu itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu contoh teladan bagi dirimu, bagi orang-orang yang mau berjumpa Tuhan. Siapa yang ingin berjumpa Robnya? Siapa yang ingin bertemu dengan Robnya? Siapa yang ingin bertatap wajah dengan Robnya? Maka temuilah Muhammad Rasulullah. Nih Bapak Ibu, sedikit lagi Bapak Ibu. Muhammad Rasulullah. Kalau kita bicara Muhammad Rasulullah itu kita bagi dia kepada 2. Ada Muhammad yang hakiki, ada Muhammad yang majazi. Kalau kita memandang kepada Muhammad yang majazi, itu adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nampak pada sosoknya, nampak pada fisiknya. Yang lahir di Makkah, meninggalnya di Mandi. Itu dia Nabi kita. Sekarang beliau telah meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Lalu kemana kita memandangnya lagi? Kalau Nabi Muhammad itu kesempurnaan memandang Tuhan, benar, zahir dan batin. Sekarang beliau telah meninggal dunia.
Kepada siapa kita memandangnya? Itu kepada Muhammad yang hakiki. Muhammad yang hakiki siapa Pak? Muhammad. Nur Muhammad ini Bapak Ibu. Muhammad yang hakiki itu adalah Nur Muhammad. Walaupun Bapak Ibu tidak nabi, walaupun Bapak Ibu bukan rasul, tidak dapat mukjizat, tidak dapat wahyu, namun diri Bapak Ibu ini juga bahagian daripada dirinya Nur Muhammad itu. Contoh, contoh terakhir. Ini gelas apa namanya? Gelas kaca. Kalaulah gelas kaca ini Ustaz lambungkan, lalu sampai di bawah pecah dia Bapak Ibu. Pecahannya ada 4 meter, ada 3 meter, ada 2 meter, dan 1 meter. Walaupun pecahannya 4 meter, 3 meter, namun pecahannya 4 meter, 3 meter, dan 2 meter itu juga bahagian dari kaca gelas ini juga Bapak Ibu. Artinya, walaupun Bapak Ibu bukan nabi dan bukan rasul, tidak dapat wahyu dan tidak dapat mukjizat, ya, namun diri Bapak Ibu ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu sudah jadi planet, sudah jadi alam semesta, sudah jadi tumbuh-tumbuhan, sudah jadi malaikat dan sebagainya. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad yang sudah jadi planet, tumbuh-tumbuhan, manusia, sudah sempurnalah dia pada diri masing-masing ini. Jadi pandanglah kepada diri sendiri bahwa diri inilah yang namanya Nur Muhammad, zahir dan batin. Zahirnya adalah Nur Muhammad, batinnya adalah Nur Muhammad. Kalau Bapak Ibu sudah paham bahwa diri Bapak Ibu itu zahir dan batin adalah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu adalah wujud nyatanya rupa diri Allah, siapa yang sudah kenal dirinya, maka sudah kenal Allah. Disitulah Ustaz katakan Nur Muhammad dengan Allah dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai Bapak Ibu. Itu dah khatam kaji itu Bapak Ibu. Kalau sudah khatam kaji, apa kata Rasul? Man arafallahu kala lisanahu. Ini penutup. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah kenal Allah? Keluh lidahnya. Kata yang tiada terkatakan tak boleh lagi diucap-ucapkan. Itu artinya kata yang tiada terkatakan itu barang yang sudah jelas tidak boleh dijelaskan lagi. Kalau dijelaskan makin kabur dia makna yang sebenarnya. Makna hakikinya daripada kala lisanahu itu tidak ada pengakuan lagi di sana. Tak boleh ada pengakuan di situ. Rahasiakanlah wujud nyatanya Allah itu pada diri masing-masing. Ya, terakhir. Udah banyak terakhirnya nih. Ya, terakhir yang ketiga. Makwola lagi. Ini terakhir yang ketiga. Ini ada contoh, ada sering Makwo lakukan. Kalau beras sudah jadi lontong, bolehkah lontong mengatakan dirinya beras? Kalau Makwo maka lontong dibilang makan beras. Tidak, makanya kalau beras sudah jadi lontong, lontong tak boleh mengatakan dirinya beras. Walaupun lontong tidak mengatakan dirinya beras, tapi lontong sudah paham dan sudah sadar bahwa dirinya itu tiada lain adalah nyatanya beras. Itu maknanya, ya, lontong arif dan bijaksana, dia mampu merahasiakan beras itu pada dirinya. Walaupun dia tidak mengatakan beras, tapi dia sudah paham dan sadar bahwa dirinya inilah wujud nyatanya beras itu. Ilmunya, kalau Allah sudah nyata pada diri Bapak Ibu ini, ya, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri Bapak Ibu masing-masing. Tidak boleh Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu itu Allah. Walaupun Bapak Ibu tidak mengatakan diri Bapak Ibu Allah, tapi Bapak Ibu sadar sesadar-sadarnya, paham sepaham-pahamnya bahwa diri Bapak Ibu itu tiada lain nyatanya nyatanya Allah itu. Itu yang dipegang. Makanya dikatakan bahwa manusia itu adalah nyatanya Allah secara secara asli itu. Pahami itu. Inilah yang disebut namanya orang yang makrifat itu. Orang makrifat itu adalah orang yang telah mampu mengenal Allah pada dirinya, sehingga tidak terlihat lagi akan dirinya yang wujud dan yang bersifat di situ. Ini dah hilang namanya Bapak Ibu. Telah karam Bapak Ibu tuh, telah fana sebelum datangnya ajal dan kematian itu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa sudah kenal Tuhannya?
Man arofa robbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah kenal Tuhannya, maka karamlah dirinya. Karam dirinya itu tidak lagi nampak wujudnya, tidak lagi nampak sifatnya. Yang nampak itu adalah wujud dan sifatnya Allah. Kalau yang nampak wujud dan sifatnya Allah, mana yang dikatakan wujud Allah tuh? Mana yang katakan wujud Allah tuh? Lihat. Yang dikatakan wujud Allah itu Bapak Ibu, mulai dari ujung rambut. Ini wujud Allah tuh. Kalau ini adalah wujud Allah, kemana tempat melihat sami'nya Allah? Sami'nya Allah itu pada telinga. Kemana tempat memandang basirnya Allah? Pada mata. Kemana tempat melihat kalamnya Allah? Pada mulut muncungnya. Kemana tempat memandang ilmunya Allah? Akal. Kemana tempat memandang iradatnya Allah? Pada hati. Kemana tempat memandang kudratnya Allah? Pada seluruh anggota tubuh. Kemana tempat memandang hayatnya Allah? Pada napas yang keluar masuk melalui. Ini yang wujudullah itu Bapak Ibu. Ini yang pahami. Ini yang kenal Tuhan itu. Pegang dengan iman, jangan ragu di situ. Ya, udah paham? Aku pun dah terasa lapar kembali. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ya Bapak Ibu sebelum datangnya ajal kematian sudah sempurna mengenal Allah zahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.